Halo dan salam sehat. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kembali di channel YouTube Erli Adria. Topik di video berikut adalah pelayanan antenatal terpadu. Sebelum kita masuk di pembahasan materi, saya yakin teman-teman pasti pernah mendengar kata kehamilan ya. Nah, seperti kita ada di dunia ini kan awalnya ibu kita mengalami proses kehamilan ya. Nah, dari kehamilan ada waktunya, kemudian nanti tibalah di saat persalinan ya. Nah, untuk di video berikut saya akan khusus membahas tentang pelayanan antenatal. Nah, untuk pelayanan antenatal saat ini sudah berubah, yaitu pelayanan antenatal terpadu. Apa sih sebenarnya pelayanan antenatal terpadu? Pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan selama masa kehamilan atau antenatal yang diberikan secara komprehensif dan berkualitas, di mana pelayanan ini diberikan kepada semua ibu hamil sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan ya. Nah, ada nggak sih tujuan dari pelayanan antenatal terpadu? Pasti ada. Tujuan umumnya adalah memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh atau mendapatkan pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas. Nah, di sini harus digarisbawahin sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Tadi saya mengatakan bahwa akan ada pengalaman yang bersifat positif. Nah, pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai ibu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tujuan umumnya. Pasti ada dong tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya di sini adalah memberikan pelayanan antenatal terpadu. Nah, di sini juga sudah termasuk konseling kesehatan, kemudian gizi ibu hamil, konseling KB, dan pemberian ASI. Yang kedua, pemberian dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil sejak kontak dengan tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan di sini maksudnya adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis dan interpersonal yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, menyediakan kesempatan bagi seluruh ibu hamil untuk apa? Mendapatkan pelayanan antenatal terpadu itu sebanyak 8 kali selama masa kehamilan. Nah, ini kan persyaratannya 8 kali, tapi selama masa kehamilan minimal ibu hamil itu harus kontak dengan petugas kesehatan atau melakukan pemeriksaan itu paling sedikit 6 kali. Tujuan khususnya berikutnya adalah melakukan pemantauan tumbuh kembang janin. Berikutnya adalah melakukan deteksi dini kelainan atau penyakit atau gangguan yang diderita oleh si ibu hamil tersebut. Yang berikutnya adalah melakukan tata laksana terhadap kelainan, kemudian penyakit atau gangguan pada ibu hamil. Sejak kapan? Sejak dini ya, pada saat kita menemukan adanya kelainan-kelainan tadi. Nah, pemeriksaan kehamilan ini ya dilakukan 6 kali, itu dimulai pada trimester pertama itu 2 kali, yaitu usia kehamilan dari sejak ketahuan hamil sampai usia 12 minggu itu 2 kali. Nah, kemudian 1 kali pada trimester 2. Nah, trimester 2 dimulai kapan? Lebih dari 12 minggu sampai 24 minggu. Dan 3 kali pada trimester ketiga, yaitu lebih dari 24 minggu sampai dengan melahirkan ya. Nah, di mana yang perlu diketahui di sini adalah oleh ibu-ibu hamil bahwa selama kehamilan ibu hamil minimal 2 kali harus kontak dengan dokter
1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3 ya. Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 kali sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan jika ada keluhan atau penyakit atau gangguan lainnya ya. Ya, tadi saya mengatakan bahwa selama masa kehamilan seorang ibu hamil itu kan harus kontak dengan dokter itu minimal 2 kali ya. Tadi di trimester pertama ya. Ini dilakukan dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau di kontak pertama. Nah, di sini dokter akan melakukan screening kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu hamil. Termasuk juga di sini dokter akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau yang dikenal dengan USG. Nah, apabila saat K1 ya kunjungan pertama tadi ibu hamil datang ke bidan, maka bidan tetap melakukan pemeriksaan antenatal care sesuai dengan standar. Kemudian bidan merujuk ke dokter ya. Mengapa dirujuk ke dokter? Supaya nanti dokter melakukan screening kemungkinan adanya faktor resiko ya dalam kehamilan dan penyakit-penyakit penyerta yang lain. Nah, kemudian yang 1 kali lagi ya kontak ke dokter itu adalah masuk di kunjungan kelima ya di trimester ketiga. Nah, di sini dokter melakukan perencanaan persalinan, kemudian screening faktor risiko persalinan, termasuk juga pemeriksaan ultrasonografi atau USG dan rujukan terencana bila diperlukan. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar 10T. Nah, apa aja sih 10T? Pasti ya. Nah, 10T yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan ya. Nah, nantinya penimbangan berat badan ini akan dilakukan setiap kali kunjungan antenatal. Ya, untuk apa? Untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan bahwa penambahan berat badan yang kurang dari 9 kg selama kehamilan atau kurang dari 1 kg setiap bulannya. Nah, ini menunjukkan berarti adanya gangguan pertumbuhan janin. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah tahu sekarang kenapa sih harus dilakukan pengukuran berat badan setiap saya cek kehamilan ya. Pengukuran tinggi badan dilakukan pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan pertama atau kunjungan pertama ya. Ini untuk melihat tinggi badan ibu berapa. Kalau tinggi badannya kurang dari 145 cm, nah ini nanti meningkatkan terjadinya resiko CPD. Nah, CPD kepanjangan dari Cephalo-pelvic Disproportion atau kalau bahasa awamnya panggul sempit. Nah, seperti itu. Untuk T yang kedua adalah ukur tekanan darah. Nah, pengukuran tekanan darah ini dilakukan setiap kali kunjungan antenatal. Ini dilakukan untuk apa? Untuk mendeteksi adanya hipertensi dalam kehamilan. Nah, tekanan darahnya nanti dilihat ya, diukur ya. Nah, jika tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90 ya, mmHg pada kehamilan ya, dan preeklamsi atau hipertensi ini biasanya disertai adanya edema pada wajah atau adanya edema di tungkai bawah ya, atau nanti kalau dilakukan pemeriksaan protein urinnya akan positif. Edema itu adalah bengkak ya. Nah, seperti itu. Pemeriksaan berikutnya adalah ukur lingkar lengan atas atau yang disingkat dengan lila. Nah, pengukuran lila hanya dilakukan pada kontak pertama kali ya. Ini dilakukan untuk apa? Untuk screening apakah ibu hamil beresiko kurang energi kronis atau yang sering disingkat dengan KEK ya. Nah, KEK di sini maksudnya ibu hamil mengalami kekurangan gizi dan biasanya ini sudah berlangsung agak lama ya, bisa beberapa bulan atau tahun. Nah, di mana jika lilanya kurang dari 23,5, nah ini kemungkinan ibu hamil dengan KEK akan dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau yang biasa disingkat dengan BBLR ya. Nah, kemudian T yang keempat adalah
ukur tinggi fundus uteri ya. Pengukuran tinggi fundus uteri ini dilakukan pada setiap kali kunjungan antenatal ya. Ini bahwa standar pengukuran itu menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu. Nah, seperti itu ya. Oke, T yang kelima adalah tentukan presentasi janin dan detak jantung janin. Menentukan presentasi janin biasanya dilakukan pada akhir kehamilan trimester 2 dan selanjutnya akan dilakukan pada setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui letak janin. Nah, seperti itu. Nah, perlu juga dipahami jika pada trimester 3 bagian bawah janin itu bukan kepala atau kepala belum masuk ke dalam panggul ya, berarti di sini ada kelainan letak, bisa juga mungkin panggul sempit atau ada masalah lain ya. Nah, penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester 1 dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal DJJ harus didengarkan. Catatan ya untuk DJJ lambat kurang dari 120 kali per menit atau DJJ cepat lebih dari 160 kali per menit. Nah, kalau dia berada di angka yang saya sebutkan tadi, nah berarti ini menunjukkan adanya gawat janin ya. T yang keenam adalah screening status imunisasi TT dan berikan imunisasi TT bila diperlukan. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah pada saat kontak pertama, ibu hamil harus di screening status imunisasi TT-nya. Ya. Nah, kemudian pemberian TT pada ibu hamil disesuaikan dengan status TT ibu hamil saat ini. Perlu juga dipahamin ya, ibu hamil minimal memiliki status imunisasi T2 dengan tujuan agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus ya. Ibu hamil dengan status imunisasi T5 ya atau TT long life tidak perlu diberikan imunisasi TT lagi ya. Demikian yang T6. Sekarang kita lanjut di T7. Beri tablet tambah darah atau tablet besi. Pemberian tablet tambah darah ini untuk mencegah anemia gizi besi ya. Nah, setiap ibu hamil harus mendapatkan tablet tambah darah atau zat besi dan asam folat ya minimal 90 tablet selama kehamilannya yang diberikan sejak kontak pertama ya. Sekarang kita masuk T8. Periksa laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Nah, pemeriksaan laboratorium rutin adalah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil. Apa aja sih? Pemeriksaan golongan darah, kemudian hemoglobin atau HB, kemudian protein urin, pemeriksaan spesifik daerah endemis HIV, kemudian IMS, malaria, dan lain-lain. Nah, sementara pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan atas indikasi ya, indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal ya. Nah, sekarang kita masuk di T yang ke-9 yaitu tata laksana atau penanganan kasus. Tata laksana atau penanganan kasus ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium. Setiap kelainan yang dijumpai atau ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan bidan ya. Nah, kasus-kasus yang tidak dapat ditanganin di bidan, nah itu harus dirujuk sesuai dengan sistem rujukan ya. Temu wicara atau konseling ya. Temu wicara atau konseling di sini dilakukan pada setiap kunjungan antenatal. Nah, itu meliputi apa saja? Yang pertama, kesehatan ibu. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa setiap ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin dan menganjurkan ibu hamil
agar beristirahat yang cukup selama kehamilannya, sekitar berapa? 9 sampai 10 jam per hari dan tidak bekerja berat. Nah, kemudian yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat. Perlu juga di sini disampaikan, setiap ibu hamil dianjurkan untuk menjaga kebersihan badan selama kehamilannya. Misalnya, mencuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali sehari, menggunakan sabun, kemudian menggosok gigi. Ya, konselingnya tentang peran suami dan keluarga selama masa kehamilan dan perencanaan persalinan. Nah, setiap ibu hamil harus mendapatkan dukungan dari siapa saja, suami, keluarga. Ya, konseling yang berikutnya adalah tanda dan bahaya pada kehamilan, persalinan, dan nifas, serta kesiapan menghadapi komplikasi. Setiap ibu hamil itu harus diperkenalkan dengan atau mengenal tanda-tanda bahaya baik selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Contohnya adalah perdarahan pada hamil muda ya maupun pada hamil tua. Kemudian jika keluar cairan berbau dari janin lahir pada saat nifas, dan masih banyak lagi ya. Nah, dengan mengenal tanda-tanda ini nanti diharapkan ibu hamil akan segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan. Nah, berikutnya adalah konseling mengenai asupan gizi seimbang. Nah, selama hamil, ibu dianjurkan untuk mendapatkan asupan makanan yang cukup dengan pola gizi yang seimbang, karena hal ini penting untuk proses tumbuh kembang janin dan derajat kesehatan ibu. Misalnya, ibu hamil disarankan minum tablet tambah darah secara rutin untuk apa? Mencegah anemia pada kehamilan. Yang selanjutnya adalah konseling, misalnya gejala penyakit menular dan tidak menular. Nah, dijelaskan di sini bahwa setiap ibu hamil harus mengetahui gejala-gejala penyakit menular dan penyakit tidak menular, karena hal ini dapat mempengaruhi pada kesehatan ibu dan janin. Ya, selanjutnya adalah kita memberikan konseling tentang inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian ASI eksklusif ya. Nah, setiap ibu hamil di sini dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayinya segera setelah lahir. Ibu hamil diberikan pengarahan tentang pentingnya ikut KB setelah persalinan untuk menjarangkan kehamilan agar ibu punya waktu untuk merawat kesehatan diri, anak, dan keluarga ya. Nah, kemudian konseling berikutnya adalah kita bisa memberikan juga imunisasi ya. Setiap ibu hamil minimal mempunyai status imunisasi T2 agar terlindung terhadap infeksi tetanus. Yang selanjutnya adalah konseling mengenai peningkatan kesehatan intelijensia pada kehamilan ya, atau brain booster. Nah, hal ini adalah untuk meningkatkan intelijensia bayi yang akan dilahirkan. Di sini ibu hamil dianjurkan untuk memberikan stimulasi auditori dan pemenuhan nutrisi pengungkit otak ya, atau brain booster ya, secara bersamaan pada periode kehamilan. Oke, baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya. Salam.